Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraca air Indonesia saat ini tahun 2023. Selama 4,5 miliar tahun lamanya, seperti animasi ini turunnya hujan di bumi. Ini adalah informasi kebenaran mutlak, kebenaran hakiki, fakta kejadiannya seperti ini kalau turun hujan di bumi. Ada 3 parameter. Pertama, evaporasi, kedua, runoff, dan ketiga, infiltrasi. Dari 3 parameter ini hanya 2 parameter yang bisa dikelola oleh manusia, runoff atau surface runoff atau limpasan air hujan, kemudian infiltrasi. Jumlah hujan yang turun di Indonesia tetap yaitu 3.034,4 miliar meter kubik per tahun. Ini 100%, dan ini tetap atau 2.700 mm per tahunnya. Dan ini hujan tetap ini ada petunjuk Al-Quran surat Asy-Zukhruf ayat 11. Kemudian penjelasan dari ahli peneliti dari LIPI atau dari ilmu ilmiahnya, silahkan disimak. Ada juga kan ini Pak Rahmat Fajar dari Puslit Geoteknologi LIPI. Tahun 2019 Pak Fajar ada pemberitaan mengenai prediksi kehabisan air di Pulau Jawa tahun 2040. Mengapa sampai ada prediksi seperti itu Pak Fajar? Kira-kira ini apa yang akan kita hadapi? Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya kebetulan hari ini pada saat ini adalah Indonesia sebagai salah satu freshwater tank terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia selama 100 tahun terakhir ini curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia menghadapi bonus demografi. Ya, artinya yang memakai air sebagai, kalau kita anggap bahwa air berasal dari air hujan, secara umum itu adalah semakin bertambah. Sedangkan ketersediaannya ini masih relatif tetap. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus berhitung secara hati-hati dari sisi kuantitas dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Nah, itulah penjelasan dari ahli peneliti dari LIPI, hujan tetap. Nah, ini tabel volume hujan yang turun di Indonesia, 25% sebagai aliran mantap, 3% itu keperluan domestik dan pertanian, kemudian 70% terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah. Nah, ini neraca air saat ini seperti ini perbandingannya. Padahal membuang hujan itu petunjuk Allah, batil dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, ini mungkin penjelasan dari ilmiahnya pakar hidrologi seperti ini. Kemudian kita sekarang reformasi yuk. Kalau kita punya hujan sekarang ini, cepat alirkan, atuskan ke sungai, buang ke laut. Air hujan tuh kayak gitu sekarang nasibnya itu. Mbak Rosita, ya nggak Mbak? Iya Pak. Ya, ada hujan dikit aja langsung buatkan saluran drainasi buang. Iya, ini saya kayaknya nih Pak, jadi habis pada sharing session sore ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, besok pada nampung air hujan di depan rumah. Ya, untuk buat kopi. Cobalah kopi dengan air hujan tuh rasanya lebih
asli daripada dengan air sumur. Lebih asli kopinya kena itu. Saya setiap pagi minum air kopi dengan air hujan loh. Ya, asik banget. Coba aja Bapak Ibu sekalian. Don't worry about that ya. Ini kita buang, artinya kita buang. Akhirnya ya buang semua, buang-buang ya kayak gini. Ya, terus gini. Uang kita habis untuk membuat saluran drainase, semua di drainase dibuang. Air hujan tuh diresapkan, ditampung, jangan dibuang seperti ini. Pemerintah juga harus menyadari, tidak semua dana itu untuk drainasi. Kalau Bogor itu drainasi diperbaiki, Jakarta tenggelam. Nah, itu penjelasan. Jadi membuang hujan itu tadi berdampak banjir sama dengan sesuai tabel ini. Dan juga dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17, membuang hujan itu batil. Kemudian dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd juga petunjuknya hujan harus disimpan, diresapkan, tetap di bumi. Tetap di bumi artinya yang meresap di bumi. Nah, berikut ahli hidrologi dari ilmu ilmiah seperti ini. Kemudian Pak Gubernur tadi mengatakan bagaimana solusinya untuk mencegah banjir di Semarang dan sekarang pada khususnya. Kita mungkin harus merubah paradigma tentang penanggulangan banjir. Yang selama ini kita mengatasi banjir adalah mengalirkan air dari tempat kita ke tempat yang lain supaya air cepat mengalir ke situ. Nah, ini harus dirubah paradigmanya. Sekarang dirubah bukan mengalirkan tapi meresapkan, karena dengan meresapkan itu akan membantu suplai air tanah. Nah, bagaimana meresapkannya? Itu ada bermacam cara. Untuk area hutan dan kebun kita bisa bikin rorak seperti ini, jebakan air. Jadi air yang hujan yang jatuh di sana tidak akan langsung mengalir ke bawah, tapi ada tertahan di beberapa tempat dulu. Kemudian di lahan pertanian itu dengan membuat embung-embung, dan mungkin tadi sudah disampaikan juga sudah dilakukan, mungkin itu yang perlu kita perbanyak. Kemudian yang ketiga, nah ini yang perumahan-perumahan yang tidak bisa kita hindari karena penduduk bertambah, maka perumahan bertambah. Namun kita bisa cegah perumahan-perumahan tadi bisa meresapkan air dengan membuat sumber resapan di masing-masing rumah dan sumber resapan komunal di komplek-komplek perumahan, sehingga kalau bisa di komplek perumahan itu adalah nol aliran permukaannya. Semua air hujan yang jatuh di atas permukaan perumahan tadi itu semua masuk ke dalam tanah. Perhitungan kami untuk contoh Jakarta kemarin, dengan adanya sumber resapan ini bisa mengurangi banjir di Jakarta sekitar 20%. Nah, ini kita katakan bahwa untuk meresapkan air ke dalam tanah ini itu sebetulnya istilahnya kami istilahkan dengan 4-in-1. Jadi melakukan memasukkan air ke dalam tanah itu yang pertama mengurangi banjir, yang kedua meningkatkan persediaan air tanah, yang ketiga adalah mengurangi penurunan muka tanah, yang keempat ini adalah mengurangi tingkat intrusi air laut. Nah, sebetulnya itulah tadi informasi dari para pakar hidrologi dan peneliti, dan semuanya itu sinkron dengan petunjuk Allah melalui surat Ar-Ra'd ayat 17. Hujan tetap juga petunjuk Allah melalui surat Az-Zukhruf ayat 11. Jadi firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya, tidak bertentangan. Tadi selama ini kita melakukan kelola hujan bertentangan dengan petunjuk Allah. Dibuang itu batil, batil itu salah. Demikian secara gamblang saya jelaskan bukti kebenaran ini, bukti hakiki ini kepada masyarakat, pejabat yang berwenang, supaya diresapi, dipahami penjelasan dari saya ini, sehingga ke depan kalau kita benar dalam mengelola hujan, insya Allah banjir berkurang, bahkan bisa mungkin tidak terjadi banjir kembali.
Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.